Episode ketiga, bercinta dengan avoidant, catatan si anxious. Judul, kenapa aku selalu ngerasa gak cukup. Ada hari-hari dimana aku ngerasa aku udah ngasih semuanya gitu ya, ngasih waktu, perhatian, pengertian, bahkan diriku sendiri. Tapi ujung-ujungnya aku tetap ditinggal, tetap dianggap berlebihan, tetap dibilang terlalu. Jadi aku mulai nanya ke diriku sendiri gitu, kenapa aku selalu ngerasa gak cukup. Gak cukup cantik, gak cukup tenang, gak cukup sabar, gak cukup cool untuk dicintai tanpa drama. Dan anehnya semakin aku berusaha cukup, semakin aku merasa kehilangan diriku sendiri. Karena jadi anxious dalam hubungan sama avoidant itu kayak main petak umpet yang gak pernah selesai. Aku cari dia, dia sembunyi, aku tenang, dia balik. Aku jujur, dia kabur, aku tahan diri, dia mulai hangat lagi. Capek, tau gak sih capek? Kadang aku pengen teriak, apalagi sih yang kurang dariku? Aku udah jaga kata-kata, aku udah kasih ruang, aku udah belajar sabar, aku udah simpan rasa takutku di pojok hati paling sunyi biar gak ganggu dia. Tapi tetap aja aku dituduh gitu. Kamu terlalu sensitif, kamu mikirnya kebanyakan, kamu yang bikin hubungan ini berat. Dan akhirnya aku mulai percaya gitu, mungkin aku emang gak layak dicintai utuh. Mungkin aku emang harus jadi versi lebih tenang, lebih kuat, lebih mandiri baru bisa diterima. Padahal aku gak pernah pengen jadi kurang mandiri. Aku cuma pengen ditemenin, aku cuma pengen gak harus pura-pura kuat terus, aku cuma pengen rasa cemasku dilihat, bukan dimarahin gitu ya. Tapi orang avoidant, mereka keburu panik sama ketidaksempurnaan kita. Begitu kita nangis, mereka pergi. Begitu kita minta kepastian, mereka menghindar. Begitu kita bilang, aku takut kamu pergi, mereka malah bilang, kita butuh waktu masing-masing. Dan kita yang anxious, diam-diam mulai mikir, mungkin aku emang terlalu ribet kali ya. Mungkin aku emang gak cukup buat dicintai dengan tenang. Kita mulai ngecilin suara kita sendiri nih gitu. Mulai meredam kebutuhan dasar, mulai minta maaf sebelum bicara. Dan lama-lama cinta bukan lagi tentang tumbuh, tapi tentang bertahan, tentang meredam, tentang jadi cukup bisa diterima. Sampai akhirnya kita sendiri lupa, sebenarnya kita juga manusia yang punya batas, yang boleh merasa kecewa, yang gak harus terus ngerti dan ngalah demi cinta yang gak pernah stabil. Dulu aku kira asal aku sabar dia akan berubah, asal aku gak reaktif dia akan lebih terbuka gitu, asal aku gak minta apa-apa dia akan ngasih dari inisiatif. Tapi ternyata semua itu bikin aku makin ngerasa kecil, karena aku terus berharap pada sesuatu yang gak datang, dan makin berharap makin dalam kecewanya. Dan puncaknya adalah hari itu, hari saat aku diam-diam nangis karena aku sadar aku kehilangan diriku sendiri demi dicintai orang yang bahkan takut melihat sisi asliku. Dan waktu itu aku berhenti, bukan berhenti mencintai, bukan, tapi berhenti mengecilkan diriku sendiri, berhenti menyalahkan perasaan yang valid, berhenti mengira aku gak cukup, karena aku mulai ngerti aku tuh bukan gak cukup, aku cuma terlalu lama mengukur diriku dari standar orang yang bahkan gak pernah tahu rasanya rindu dan hadir di waktu yang sama. Sekarang aku masih belajar berdiri tanpa harus minta dipeluk dulu gitu ya, belajar mengungkapkan tanpa takut dianggap beban, belajar bahwa yang butuh banyak bukan berarti itu gak layak gitu. Karena yang ku butuh bukan cinta yang diam-diam, aku mempertanyakan harga diriku sendiri, tapi cinta yang bisa bilang, kamu tuh gak berlebihan, kamu cuma belum pernah cukup dipeluk. Dan kalau kamu yang lagi dengerin ini atau baca ini juga ngerasa seperti aku, tenang, kamu bukan satu-satunya, dan kamu bukan rusak, kamu cuma belajar jadi dirimu sendiri di dunia yang mengajarkan kita untuk jadi cukup dulu sebelum dicintai. Bayangkan versi dirimu yang paling lelah, yang selalu berusaha keras agar dicintai, lalu bisikan dalam hatimu, aku gak harus jadi cukup dulu untuk pantas dicintai. Aku sudah cukup karena aku berani jujur. Aku sudah cukup karena aku gak menyerah. Aku gak salah karena butuh kejelasan. Aku gak salah karena ingin didekati, bukan dibiarkan main tebak-tebakan sendiri. Dengarkan episode catatan si ansius lainnya tiap minggu. Follow podcast ini, dan kalau kamu mau cerita, aku ada di Instagram @wijayapenyet. Sampai ketemu di episode selanjutnya.